Film diawali dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Go Mirim. Biar gampang, kita panggil saja Mirim. Dia adalah seorang pekerja paruh waktu di minimarket. Dan dia sangat bisa memprediksi tentang barang-barang yang akan dibeli oleh pelanggannya. Mirim bisa melakukan hal itu karena dia selalu memperhatikan setiap pelanggan setia yang datang ke tempat kerjanya. Ternyata, Mirim juga suka sama cowok ganteng yang selalu datang ke minimarket untuk membeli makanan kucing. Namun, cintanya ini hanyalah bertepuk sebelah tangan. Karena si cowok itu tidak tahu kalau Mirim menyukainya. Cowok ini adalah seorang pilot dan sangat menyayangi kucing peliharaannya. Cowok itu bernama Bektewa. Di situ, mereka terlihat saling mengobrol. Karena memang Mirim sudah lama bekerja di sana dan cowok ini adalah seorang pelanggan tetap di minimarket itu. Lalu keesokan harinya, Tewa yang melihat tempat penitipan hewan langganannya itu tutup, ia sangat kebingungan karena dirinya harus buru-buru terbang ke Paris. Tewa kemudian kembali ke minimarket untuk menanyakan tempat penitipan hewan lain kepada Mirim. Dan saat itu, Mirim malah mengajukan diri untuk menjaga kucing tersebut. 저기 좋아하거든요. 아니요. 고양이요. Kemudian, karena jam terbangnya sebentar lagi, Tewa akhirnya menitipkan kucingnya yang bernama Natsume kepada Mirim. Ia juga memberi kartu namanya agar Mirim bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu kepada Natsume. 이름까지 멋있냐. Singkat cerita, saat Mirim pulang ke rumahnya, ia sempat terkena ocehan ibunya ketika membawa Natsume pulang ke rumahnya. Di situ, walau ibunya terus mengoceh, Mirim tidak peduli dan tetap membawa Natsume ke kamarnya. 물건이 아니라 사람도 마음에 안 들면 반품하는 시상에 애비야? 네, 운명. 너 미친 거 아니야? Tak lama kemudian, Tewa mengirim pesan kepada Mirim. Dia mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia menjaga Natsume. Di situ Mirim terlihat sangat senang dan mengirim foto selfie dirinya dengan Natsume. Beberapa jam kemudian, Mirim tertidur di kamarnya. Di situ ia lupa dengan jendela kamarnya yang terbuka. Dan saat Mirim terbangun, ia mendapati Natsume tidak ada di kamarnya. 영영아. Mirim yang melihat jendelanya terbuka, langsung pergi mencari Natsume keluar walau di luar sedang turun hujan. Terlihat Mirim sempat berkeliling ke sana kemari mencari kucing itu. Dan Mirim akhirnya berhasil menemukan Natsume. Karena saat itu hujannya sangat lebat, Mirim tiba-tiba disambar petir dan tidak sadarkan diri hingga pagi. Ajaibnya, ketika Mirim terbangun, dia bisa mendengar Natsume berbicara kepadanya. 안 뒤졌거든. 이 어리버리를 어디다 써? 저한테 그러시면 형, 개밥으로 너 말고 누구? 너 Mereka pun berteriak kaget. Natsume tidak menyangka Mirim bisa mendengar perkataannya. Di situ Mirim sampai pergi ke dokter hewan dan memberitahu dokter bahwa kucingnya bisa berbicara. Sang dokter pun tidak percaya kepada Mirim. Mereka malah menganggap Mirim gila dan kemudian mengusirnya dari sana. 저희 영업해야 하니까 정말이에요. 믿어주세요. 동물병원입니다. 사람 아픔 오는 데가 아니에요. 얘가 말을 해요. Karena tak ada yang percaya kepadanya, Mirim pun pulang dengan wajah pasrah dan hendak menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Akan tetapi, karena Natsume memperingatkannya, Mirim akhirnya mengurungkan niatnya untuk memberitahu mereka. Mirim juga terus berdebat dengan Natsume. 봐주겠다고 오바 떨 때는 언제고? 씨. 그래야 인간이 발전이 있지. 나 데려가고 모래 갈아놔. 응가 좀 하게. 나 출출해. Karena tak tahan lagi. Ia pun akhirnya membuat Natsume keluar dari kamarnya. Di sisi lain, karena Mirim tidak menjawab panggilan Tewa, dia terlihat mengkhawatirkan Natsume. Karena takut terjadi apa-apa kepada kucing kesayangannya itu, di situ terlihat flashback Tewa. Yang ternyata
Natsume adalah kucing jalanan yang ditemukan dan dirawat oleh seorang gadis yang disukainya. Namun di depan Mirim, Natsume membual dengan mengatakan dirinya adalah kucing Persia murni yang dulunya sangat disayangi oleh para anggota kerajaan. Karena si Natsume tak bisa diam, Mirim kemudian pergi membawa Natsume menuju ke tempat hewan peliharaan untuk menitipkannya di sana. 나 거기 정말 싫어. 얌전히 지낼게. 욕도 안 하고 식탐도 안 부리고. Saat di perjalanan, tiba-tiba ia mendapat telepon dari temannya yang meminta bantuan agar Mirim menggantikannya menjaga minimarket. Ia lalu bergegas pergi ke minimarket membawa Natsume. Saat Mirim berjaga di minimarket tersebut, terlihat ia mengacukan Natsume yang ngomel-ngomel sendiri di dalam kandang. 아가씨, 여기 와서 좀 찾아주지. 야, 개박으로. 쟤 느낌 쎄하다. Lalu, saat Mirim mengambilkan barang pelanggan, Mirim sangat kaget dilecehkan oleh pelanggan 형마다 itu. 돌아다니며 이 타고 있어. 대하 저 자식. Pria itu lalu membuat keributan karena kesal kepada Mirim. 너 Natsume tiba-tiba keluar dan langsung terbang mencakar pria cabul itu hingga si pria lari kocar-kacir keluar minimarket. Melihat hal tersebut, Mirim kemudian mengurungkan niatnya untuk membawa Natsume ke tempat penitipan hewan. 이렇게 하면 뭐 가질 수 있을 거라 생각했어. 안 떨어지네. 어? 나 영양 보충 좀 해야겠어. 집. Di sana, Tewa juga terlihat senang karena Mirim mengirimnya foto selfie bersama Natsume yang baik-baik saja. Suatu hari, Mirim pergi ke minimarket membeli makanan untuk Natsume. Sedangkan Natsume dititipkan kepada adiknya yang bernama Solin. Sepulang dari minimarket, Mirim kemudian memberitahu Solin kalau ia melihara kucing itu karena dirinya menyukai pria pemilik kucing tersebut. Tak hanya itu, ia juga memberitahu Solin bahwa Natsume bisa berbicara yang tentu saja Solin pun tidak percaya perkataannya. 아우 뭐 하자는 건데. 하던 대로 침착하게. 어? 집중 집중. 비밀이라고. 아씨 비밀 좋아하지 것 맞다니까? 맞다니까? 그래. Mirim terlihat sangat frustasi karena Solin juga tidak mempercayainya. Beberapa hari kemudian, Tewan pulang ke Korea, sedangkan Mirim sedang bekerja di minimarket. Saat itu, seorang pria tampan hendak mengajak Mirim jalan. Akan tetapi, di waktu bersamaan, Tewa juga datang. Mirim pun langsung menolak pria tersebut. 시간 1도 없어요. 죄송합니다. 안녕히 계세요. Kemudian, karena Natsume berada di rumah dengan adiknya, mereka hanya mengobrol membicarakan tentang Natsume. Sepulangnya ke rumah, Mirim segera bersiap untuk membawa Natsume kepada Tewa. Ia lalu menyisir bulu Natsume agar Natsume terlihat menggemaskan. Sesampai di tempat Tewa, Mirim terkesima melihat ketampanan Tewa dan terlihat sangat gugup saat Tewa mengajaknya mampir ke apartemennya. Saat di lift, Mirim membayangkan melakukan cipok ningnong dengan Tewa. 왜 이러세요? 키스하는데 지랄하고 자빠졌네. 안 내려요? Karena malu, Mirim segera pergi ke toilet untuk menangani kegugupannya. Setelah beberapa saat, mereka terlihat berbincang bersama dan lagi-lagi Mirim membayangkan dirinya bermesraan dengan Tewa. Setelah tersadar dari lamunannya, Mirim merasa sangat senang ketika Tewa mengajaknya makan di luar. Dan ia sempat berpikir kalau Tewa mengajaknya berkencan saat itu. Saat makan malam bersama, Tewa meminta Mirim agar bersedia terus menjaga Natsume jika nanti ia harus terbang kembali. Karena menurutnya Mirim adalah orang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Keesokan harinya, Mirim mulai bekerja menjadi pengasuh Natsume karena Tewa harus bertemu dengan temannya. Lalu, Mirim membawa Natsume pergi ke pasar untuk membeli ikan salmon kesukaan Natsume. Dan Natsume sangat menikmati ikan salmon Alaska yang dibeli oleh Mirim. Setelah menyogok Natsume dengan makanan kesukaannya, Mirim kemudian menggali informasi dari Natsume dan akhirnya mengetahui bahwa Tewa tidak memiliki pacar. Akan tetapi, sepertinya Natsume tidak suka jika Mirim menjadi pacar Tewa. Natsume kemudian melancarkan aksinya.
ia membuat Mirim berdandan aneh agar Tewa tidak menyukainya. Dan sesampainya di apartemen Tewa, untuk mengembalikan Natsume, Mirim pun sangat malu saat ia melakukan semua perintah Natsume. 저쪽도 반한 건가? 반했어. 엄청 반했어. 나이스 그립. 꽉 잡아. 더 들이대. 더 적극. Tewa justru terlihat tidak menyukainya. Mirim pun tersadar kalau dirinya telah dikerjai oleh Natsume. Ketika Mirim sudah pulang, di dalam rumahnya Tewa senyum-senyum sendiri saat teringat tingkah aneh yang dilakukan oleh Mirim. 사람이 은근 엉뚱해. 그래. 괜히 미안하네. 아니야. 그럴 필요 없어. Dan ditunggu kelanjutan ceritanya. Jika penasaran dengan kelanjutan kisah cinta mereka, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Saya dari Novide, sampai jumpa kembali.